Halo teman-teman kaum muda, kembali lagi di channel YouTube Missio Dei, di mana kita akan membahas seputar misi yang berdasar pada buku perspektif. Di video sebelumnya, kita dapat melihat bagaimana Tuhan telah memilih dan memanggil Abraham beserta keturunannya, memberkati mereka supaya mereka dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di video kali ini, saya akan membahas tentang panggilan misi Tuhan melalui suatu bangsa pilihannya, yakni bangsa Israel. Seringkali kita menganggap bahwa Perjanjian Lama tidak memuat mandat misi. Padahal jika diperhatikan dengan saksama, bagaimana Perjanjian Lama itu dimulai, kita tidak akan serampangan menilai bahwa Perjanjian Lama tidak menyampaikan tantangan misi. Beberapa orang mungkin masih tetap merasa kurang yakin bahwa Tuhan secara tegas memberi amanat kepada bangsa Israel di masa Perjanjian Lama untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain. Mari kita melihat 3 bagian teks Perjanjian Lama untuk menjawab keraguan ini. Ada 3 bagian teks dasar yang menjelaskan mandat misi yang telah dirancang Tuhan bagi seluruh bangsa Israel, yaitu Kejadian 12 ayat 1-3, Keluaran 19 ayat 4-6, dan Mazmur 67. Ketiga bagian teks ini tidak hanya memberikan mandat kepada orang-orang pada masa itu saja, tetapi juga merupakan panggilan Tuhan bagi kita. Kejadian 12 ayat 1-3. Kita belum dapat sepenuhnya menghargai arti penting dari ayat-ayat paling agung dari semua ayat tentang misi, sampai kita menyadari bahwa sebenarnya terdapat 3 janji berkat di dalam Kejadian 12 ayat 2-3, di mana Tuhan berjanji, "Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau, dan aku akan membuat namamu masyhur." Namun janji-janji tersebut langsung diikuti oleh ketentuan tujuan agar engkau menjadi berkat. Tidak satu pun dari ketiga janji berkat ini yang dimaksudkan hanya untuk meningkatkan status atau ego Abraham. Sesungguhnya, Abraham dan bangsanya diberkati agar mereka menjadi berkat. Keluaran 19. Di dalam Keluaran 19 ayat 5-6, lebih lanjut menyatakan bahwa Israel akan menjadi harta kesayangan, kerajaan imam, dan bangsa yang kudus milik kepunyaan Allah. Ini merupakan 3 pelayanan yang Tuhan tetapkan bagi keturunan Abraham. Arti dari Israel sebagai harta kesayangan adalah Israel menjadi harta berharga milik Tuhan yang mudah dipindah-pindahkan. Yang ditekankan di sini adalah bagaimana pesan Tuhan tersebut mudah dibawa-bawa atau dipindahkan, dan fakta bahwa Tuhan memandang manusia sebagai yang sangat berharga. Yang kedua, arti dari Israel sebagai kerajaan imam adalah Israel harus melakukan peran sebagai raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan. Yang ditekankan di sini adalah Israel harus berfungsi sebagai mediator antara Tuhan dan bangsa-bangsa. Yang ketiga, Israel sebagai bangsa yang kudus. Artinya, Israel harus diserahkan seutuhnya bagi Tuhan, dikhususkan bagi Tuhan, tidak hanya dalam kehidupan pribadi mereka, tetapi juga dalam pelayanan mereka. Petrus menegaskan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, mengenai alasan mengapa orang Israel dan juga orang non-Yahudi yang percaya disebut sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, dan harta kesayangan Allah adalah agar kita memberitakan tentang Dia, menjadi saksinya dan utusan Injilnya. Di dalam kedua kitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita dimaksudkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam keimamatan sebagai saluran berkat bagi bangsa-bangsa di bumi. Keluaran 19 menyatakan dengan jelas bahwa inilah rencana Tuhan. Mazmur 67. Di dalam Mazmur 67,
Pemazmur memanggil kita untuk menjadi bukti hidup dari tujuan Tuhan untuk 3 alasan. Alasan mengapa kita harus mendemonstrasikan hidup yang sesuai dengan tujuan Tuhan adalah terkait dengan pengalaman akan kemurahan jalan-jalannya, Tuhan yang memimpin sebagai penguasa agung, dan Tuhan telah begitu baik kepada kita. Pemazmur sangat rindu agar Tuhan Raja Israel diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat segala suku bangsa di bumi. Tantangan Tuhan kepada Israel juga merupakan tantangannya bagi kita. Kita harus mengambil peran sebagai mediator dalam memberitakan namanya di antara bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.